karakternya udah level mentok. Malah tewas pas acara perang-perangan gede yang dia bikin sendiri. Tapi anehnya, dia santai aja, nggak nyesel sama sekali. Soalnya teman-temannya pada seneng banget. Saking populernya acara perang itu, dia sampai dapat tawaran langsung dari tim developer gamenya. Karena udah kepo berat sama isi tawarannya, langsung aja dia pencet tombol terima tanpa mikir panjang. Kayaknya dia harusnya baca dulu syarat dan ketentuannya. Soalnya sedetik kemudian dia udah nongol di ruangan aneh. Diliatin banyak orang. Yang lebih parah, pusaka keluarganya mendadak hilang. Dia baru sadar kalau jiwanya pindah ke tubuh karakternya, si Lufas. Orang-orang di sekitarnya kelihatan ketakutan setengah mati. Jadi dia coba nanya baik-baik, ada apa gerangan? Tapi, begitu mulut Lufas kebuka, aura super berat langsung menekan seisi ruangan, bikin semua orang di sana nyungsep cium lantai. Dari luar sih, Lufas kelihatan lagi nyindir. Apa di sini kebiasaannya? Kalau ketemu orang baru langsung cium lantai. Tapi di dalam hatinya, si Seviel lagi panik-paniknya. Nggak ngerti kenapa semua ini bisa terjadi. Sesaat kemudian, dia baru inget kalau Lufas punya skill intimidasi yang mungkin jadi biang keroknya. Dia coba tenang dan matiin skill itu, tapi butuh beberapa menit buat nemuin caranya. Alhasil, orang-orang itu jadi kejebak di lantai buat sementara waktu. Pas keadaan udah normal lagi, Lufas nyamperin salah satu elf di ruangan itu buat minta penjelasan. Si elf malah langsung pingsan saking takutnya. Setelah diinterogasi sana-sini, akhirnya dia dapat juga jawaban yang dicari. Singkatnya gini, udah 200 tahun berlalu sejak dia dikurung. Dan si Raja Iblis ternyata masih hidup dong. Nah, biar bisa ngalahin si Iblis, kerajaan niatnya mau manggil pahlawan baru. Tapi yang nongol malah si Lufas. Ini artinya, si Seviel beneran keisep masuk ke dunia game. Dan bukannya panik, dia malah girang banget. Tapi dia cepat sadar, pasti serem banget berada di dekatnya selagi dia ada di dalam tubuh Lufas. Jadi mendingan dia cepat pergi dari situ sebelum ada yang jantungan. Tiba-tiba Lufas angkat bicara. Bilang ke semua orang kalau dia paham kenapa mereka pada cemas, soalnya dulu dia emang hampir menguasai dunia. Tapi dia ngeyakinin mereka kalau masa-masa penaklukannya udah lewat, jadi mereka nggak usah khawatir. Walaupun begitu, dia juga sama sekali nggak minat jadi pahlawan baru buat mereka. Jadi dia bilang anggap aja dia nggak pernah ada. Dan panggil aja pahlawan lain atau gimana kek. Soalnya dia nggak bakal tinggal di situ. Si Raja nanya dia mau kemana. Lufas jawab kalau dia cuma mau keliling-keliling nikmatin dunia ini. Tapi dia janji bakal balik lagi kalau memang dibutuhkan. Lufas pun langsung terbang. Dan entah gimana caranya, Seviel ngerti banget cara kerja sayap Lufas. Jadi dia bisa pakainya tanpa masalah. Dulu, Lufas itu karakter andalan Seviel pas game ini pertama rilis. Dan berkat sistem unik di gamenya, semua tindakan pemain bisa resmi jadi bagian dari cerita dunianya. Jadi, dengan semua waktu dan uang yang Seviel habiskan buat bikin Lufas jadi nomor 1 di papan peringkat, dia dikenal sebagai salah satu karakter paling mengerikan di dunia ini. Dia sebenarnya bisa aja terus jadi yang teratas selamanya, tapi itu bakal ngebosenin banget. Makanya, dia bikin kesepakatan sama pemain-pemain top lainnya buat pecah kubu jadi faksi terang dan gelap, biar bisa perang total-totalan. Perang besar itu berakhir dengan kekalahan Lufas, dan dia disegel di dimensi lain. Buat Seviel sih seru-seruan aja, tapi buat dunia ini, semua itu beneran terjadi. Makanya Lufas ditakuti di mana-mana karena perbuatannya. Lucunya, selama Seviel dan teman-temannya asik perang-perangan, mereka sama sekali lupa sama tujuan utama gamenya. Ngebantai Raja Iblis. Jadilah si Orm masih hidup sampai sekarang, sejak Lufas disegel. Tapi urusan itu nggak masuk daftar prioritas Lufas. Jadi nanti aja diurusnya. Sekarang ini, dia cuma mau menikmati dunia game yang udah jadi kenyataan ini. Pemberhentian pertama Lufas adalah markas lamanya. Dan pemandangannya bener-bener keren banget. Memang sih, kelihatannya agak nggak keurus setelah 200 tahun ditinggalin, tapi tetap aja rasanya luar biasa bisa lihat langsung. Lufas duduk di singgasananya dan Seviel mulai bernostalgia. Ingat masa-masa seru bareng teman-temannya di tempat ini. Dia ingat mereka sering ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas, tapi kemudian dia sadar. Semua obrolan itu kan adanya di grup chat. Lah, kok dia ingatnya seolah-olah dia ada di sana langsung ya? Tiba-tiba, Lufas ngerasa ada yang mendekat,
bikin dia langsung waspada karena markasnya harusnya kosong melompong. Tapi pas dia lihat, ternyata itu seorang gadis berambut biru bernama Dina. Dia kelihatan senang banget ketemu Lufas, soalnya dia udah nungguin kembalinya Lufas selama 2 abad. Masalahnya, Lufas sama sekali nggak kenal siapa cewek ini. Dina sakit hati banget pas sadar Lufas lupa sama dia. Padahal katanya dia itu penasihat paling setia. Tapi Lufas ngerasa nggak pernah butuh penasihat sama sekali. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Seville inget pas dia bangun markas ini. Dia mikir, bakal keren kalau ada NPC buat pajangan, biar tempatnya kelihatan lebih hidup. Jadilah dia menempatkan Dina di situ. Dan ya udah, ditinggalin gitu aja. Sepertinya Dina jadi punya kesadaran sendiri pas dunia ini jadi nyata. Dan Seville jadi ngerasa bersalah karena cewek ini kejebak sendirian selama 200 tahun. Akhirnya, Lufas pura-pura inget dan bilang mana mungkin dia lupa sama Dina. Dia berterima kasih ke Dina karena udah jagain markas selama dia pergi. Dan Dina senangnya bukan main denger kata-kata manis dari Lufas. Oke, lupakan soal itu. Karena waktu udah lama berlalu, Lufas jadi ketinggalan berita soal keadaan dunia sekarang. Jadi dia minta Dina buat ngasih les singkat sejarah biar dia nggak kuper-kuper amat. Dina bilang dia bakal dengan senang hati ngejelasin semua yang dia tahu. Dia cerita ke Lufas. Setelah Lufas dikalahkan, ke-7 pahlawan mendirikan negara mereka masing-masing. 4 dari mereka udah meninggal karena faktor usia selama 200 tahun terakhir. Tapi 3 sisanya yang umurnya lebih panjang masih hidup. Seville jadi penasaran, apa para pahlawan di dunia ini beneran masih teman-temannya? Atau mereka udah jadi NPC biasa? Kayaknya dia harus samperin mereka satu-satu nanti. Selanjutnya, Dina ngejelasin kalau Raja Iblis Orm masih hidup, dan itu semua gara-gara ke-7 pahlawan gagal. Ngalahin dia setelah mereka nyegel Lufas. Mana ya? Gemini, kasih opening line yang catchy buat presentasi ekonomi mikro besok. Kabar lainnya, kata Dina, 12 bintang surgawi bawahan Lufas juga masih ada. Meskipun sebagian besar udah pada mencar. 12 bintang surgawi ini adalah sekumpulan monster NPC langka dan kuat yang dikoleksi Seville. Karena dia pikir keren aja punya pasukan jenderal elit pribadi. Lufas nanya ke Dina soal kabar terbaru dari para bintang